Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Afwan teman-teman, terlambat karena tadi ada sedikit komunikasi dengan orang penting, yaitu ikhwan. Mari share dulu kajian ini sambil saya minum. Teman-teman bisa ajak teman-temannya yang lain di media sosialnya untuk bisa ikut kajian. Semoga sehat semua. Hari ke berapa ini? Malam 10. Tapi tarawihnya malam berapa? Malam 11. Iya. Nah. Oke, pada hari ini saya salah buku lagi. Kita akan kembali melanjutkan Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan. Jazakumullahu khairan untuk teman-teman yang sudah mengerjakan PR kemarin. Tetap semangat dan jadikan ini sebagai batu loncatan bagi teman-teman untuk bisa menjadi seorang dai, yaitu dai di kalangan keluarganya, di kalangan orang di kantornya, di kalangan teman-teman di sekitarnya, teman-teman sekolahnya dulu. Karena dengan menguasai satu buku, tentu seseorang akan lebih merasakan confident yang lebih ketimbang yang belajar tapi bolong-bolong, dan ada semangat untuk bisa menularkan ilmu yang dia tahu kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kita pada malam hari ini akan kembali membaca rukun Islam, dan sekarang adalah rukun Islam yang rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, dan syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada konsekuensinya yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan di buku yang saya terjemahkan ini di halaman 116. Kemarin kita baru sampai nomor 2, tapi kita ulang saja dari nomor 7. Nomor 7 maksudnya dari awal konsekuensi. Halaman 116. Saya lupa menyapa teman-teman di daerah lain yang merelay kajian ini. Jazakumullahu khairan. Makna syahadat Muhammad Rasulullah mencakup beberapa amal berikut ini. Silakan. Yang pertama, menaati apa yang beliau perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menggantungkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada Rasulnya. Masih banyak lagi ayat lain yang menyebutkan kewajiban menaati beliau, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 64, Quran Surat Al-Jin ayat 23, Surat An-Nur ayat 54, 56, dan 63, serta Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Bahkan sebagian dari ayat tersebut menyebutkan ancaman neraka bagi yang menyelisihi Rasul. Ini jelas. Konsekuensi Muhammad Rasulullah bersaksi begitu ya berarti harus menaati yang beliau perintahkan. Ya. Seperti, kamu sekolah di mana, Dek? Oh, saya sekolah di SMK 1, Pak. Oh iya. Gurumu siapa? Guruku tuh Pak Anu. Oh, baik ya dia? Iya baik, Pak. Mereka tuh guru-guru yang baik. Terus kamu kalau sekolah rajin dong? Oh enggak, itu saya suka bolos. Gitu. Kira-kira gimana? Mengaku saya sekolah di sini, guru saya anu dan anu. Terus kamu belajar dari dia? Enggak sih. Kalau dikasih PR, kamu kerjain? Enggak sih. Ya itu namanya, ya ada bodong gitu. Bodong dalam pengakuan. Kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Banyak hal-hal yang diberitakan oleh Nabi SAW yang bersifat gaib, seperti tentang Allah, adanya malaikat, akan datangnya hari kiamat, nikmat surga dan ancaman neraka, serta kondisi umat-umat terdahulu. Meskipun di benak kita itu seperti tidak mungkin, seolah-olah misalnya ya tidak kita lihat, lalu kita tidak percaya. Sebagian orang bilang, saya nggak lihat, gimana saya mau percaya? Ya. Terus
Akan tetapi, walau tak kasat mata, kita wajib meyakini kabar dari beliau tersebut sebagai suatu kebenaran yang tidak sedikit pun ada kedustaan di dalamnya. Kita tidak boleh mengatakan gini, tapi kan saya tidak pernah lihat. Saya nggak mungkin mempercayai sesuatu yang tidak saya lihat. Maka antum bilang begini sama dia, kamu mau pakai cara kekerasan atau cara kelembutan? Ya. Kalau cara kekerasan gimana? Serius ya? Iya. Tapi nggak boleh marah nih. Iya. Tempeleng dia. Sakit ya? Ya sakit lah. Mana? Coba. Tunjukkan sakitnya. Aku mau lihat bagaimana bentuk sakit itu yang kasat mata, biar aku percaya. Bisa? Jawabannya tidak. Tapi kita percaya bahwa dia sakit. Ya tidak? Meskipun kita tidak lihat sakitnya. Kalau mau pakai cara kelembutan, maka bilang, kamu kalau pergi ke pasar, beli telur, itu kamu beli telur bawa panci, kau pecahin di tempat, atau kau bawa pulang dulu, dan kau percaya di dalamnya. Jawabannya, pasti dia bawa pulang. Pertanyaannya, kok kamu percaya padahal kamu belum lihat? Kok kamu percaya itu isinya telur? Ya. Bagaimana kalau ternyata isinya anakan ayam? Ayo. Ya. Jadi ada banyak yang kita tidak lihat dengan mata kita, tapi kita percaya. Antum beli mobil, apa nanti ya Pak kita tes dulu 3 tahun, kalau ternyata memang bagus, baru uangnya dikasih setelah 3 tahun. Begitu? Jawabannya tidak. Apa yang antum lakukan? Bayar, baru tes. Padahal tidak kasat mata ini bagus betulan nggak mobilnya nih dalam 3 tahun ke depan. Nah, untuk teman-teman, apalagi yang calon-calon dai, logika-logika seperti ini bisa dicatat di sisi bukunya. Logika apa tadi ya? Saya juga. Logika apa tadi? Tempeleng. Terus? Telur. Terus? Mobil. Itu pertanda bahwa ada banyak yang tidak kelihatan di mata, tapi percaya. Lanjut. Hal ini dikarenakan beliau tidak berucap dengan pendapat dan kemauan beliau sendiri, melainkan berasal dari wahyu yang disampaikan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mendustakan kabar yang beliau sampaikan sama saja tidak bersyahadat bahwa beliau adalah utusan Allah. Mendustakan kabar Nabi itu bisa jatuh ke dalam kekufuran besar. Tapi catat kata-kata saya, bisa jadi. Saya tidak bilang jatuh, saya bilang bisa jadi jatuh. Karena ada kalanya orang itu tidak percaya dengan beritanya Nabi. Tapi bukan karena dia mendustakan kenabian, melainkan karena hawa nafsunya. Misalnya kita bilang, Pak, lalat itu kalau kecemplung dalam air itu celupin sekalian. Kata Nabi, sayap yang satu adalah racun, sayap satunya adalah penawarnya. Terus dia langsung menolak. Ah, masa sih begitu? Udah yakin ya saya. Nah itu kan penolakan kan? Padahal itu kabarnya Nabi. Nah pertanyaannya, langsung kafirkah dia? Oh Bapak ini tidak percaya? Iya. Kafir sudah Bapak. Syahadat ulang. Gitu. Begitukah? Jawabannya tidak. Ya. Orang itu kadang ada syubhat di benaknya. Beda halnya orang-orang liberal, ya, yang sudah tidak laku di zaman ini. Apa kata mereka? Meskipun Muhammad yang bilang, meskipun hadisnya sahih, kalau tidak masuk di akal kita bisa tolak. Nah itu baru bisa jatuh dalam kemunafikan besar, bahkan bisa jatuh dalam kufur besar. Ketiga, menjauhi apa yang beliau larang atau peringatkan. Larangan beliau yang harus dijauhi berupa perkataan, perbuatan, atau sifat-sifat jelek yang sangat banyak. Beliau tidak melarang sesuatu, melainkan karena sesuatu itu memberikan dampak madarat dan keburukan. Sebagaimana beliau tidak memerintahkan sesuatu, melainkan karena sesuatu itu memberikan maslahat dan kebaikan.
Jika seorang hamba tidak menjauhi larangan beliau, maka itu akan menjadi kontradiktif dengan syahadat yang dia ikrarkan. Bagaimana mungkin seseorang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan, tapi di saat yang bersamaan dia melanggar larangan yang beliau peringatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Jika aku melarang sesuatu bagi kalian, maka tinggalkanlah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakanlah dengan kadar yang kalian mampu lakukan." Itu di ayatnya, di sabdanya Nabi ada sedikit salah. Saya kira ini bukan saya yang salah, tapi salah mesin. Karena nih, di saya yang saya bikin mastata'tumnya benar. Di buku yang tercetak, alif dulu baru mim. Kayaknya dia tuh, waktu cetak kan print terus mungkin tergeser gitu oleh mesin. Karena di PDF yang saya bikin benar aja. Dan kesalahan seperti ini ada banyak di buku ini. Kayaknya kesalahan mesin kayak. Nah. Lanjut. Keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tata cara yang beliau syariatkan. Artinya, kita tidak boleh beribadah dengan tata cara yang tidak beliau ajarkan, meskipun niat kita baik dan kita ingin mendapatkan pahala dengan mengerjakannya. Niat baik saja tidak cukup, karena harus ada ittiba, yaitu mengikuti petunjuk Rasul. Dan ibadah itu sifatnya tauqifiyah, yakni dikerjakan bila ada dalil yang mensyariatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk. Pegang teguh keduanya." Dari mana kata wajib itu? Dari mana asal usulnya jadi wajib? Masih ingat? Ala aljar, ya, yang bisa jadi bermakna amr. Di mana itu yang dapat? Di ushul fikih. Ada kan kemarin waktu bab amr? Nah, lanjut. Pegang teguh keduanya dan gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah dari perkara baru yang diada-adakan di dalam agama, karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ibadah dengan tata cara baru yang diada-adakan dan tidak Rasulullah syariatkan disebut dengan bid'ah, dan itu terlarang karena termasuk bentuk kesesatan. Jika ada yang mengerjakannya dengan alasan tujuannya baik, maka jawabannya adalah bahwa standar penilaian ibadah itu bukan tujuan semata, melainkan juga kesesuaian dengan petunjuk Rasul, ketaatan dan kepatuhan kepada beliau. Ya, ini sebagian orang kalau kita bilang, "Pak, kenapa Bapak kau beribadah dengan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi?" Itu kan terlarang. Kalau ibadah itu kan harus ittiba, sesuai petunjuk. Karena ibadah itu tauqifiyah, Pak. Ada dalil, kerjakan. Gak ada dalil, tinggalkan. Jangan inovasi, jangan modifikasi. Apa kata mereka? Ya, tapi kan ini baik tujuannya. Ini kan baik untuk syiar, ini kan baik untuk ini dan itu. Maka jawabannya pada paragraf ini. Jika ada yang mengerjakan, alasannya kan baik. Maka jawablah, standar baik tidak baik itu bukan semata-mata tujuan, tapi kesesuaian dengan petunjuk Nabi dan ketaatan kepada beliau. Kita ini harus taat sama beliau, bukan berinovasi sendiri, meskipun tujuannya baik. Nah, jika memang kita dipersilahkan dengan sesuka hati mengerjakan ibadah dengan cara yang kita mau, maka sebenarnya kita tidak membutuhkan seorang Rasul yang dijadikan contoh atau panutan dalam ibadah. Masih ingat analogi saya? Analogi senam. Si instruktur senamnya, pak gurunya di sekolah, dia maju ke depan, kita mundur ke belakang. Dia jalan di tempat, kita lompat-lompat. Kalau dia tahu, marahlah gurunya. Saya nyontohnya gini, kok kalian anak-anak kok gerakannya begitu? Iya, Pak. Nah, buat apa saya ada di sini nyontohin kalau kalian bikin sendiri? Gitu kan kata
guru olahraga. Manakala kita ini mengerjakan tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau nyontohkannya bagaimana, kita ngarang sendiri. Nah, Dengan kata lain, jika seorang hamba beribadah dengan cara baru yang tidak Rasulullah ajarkan, maka dia tidak bersyahadat Muhammad Rasulullah dengan syahadat yang hakiki. adapun nih ada kesalahan T nyambung Muhammad di buku saya, di PDF saya yang asli itu sesuai, ya, dan di buku yang tercetak agak geser dia. Maka saya semakin berkeyakinan bahwa ini bukan kesalahan cetak, bukan kesalahan tulisan, tetapi kayaknya faktor mesin. Nah, 120, halaman 120. Sudah selesai tentang syahadat. Sekarang adalah tentang sholat, zakat. Silakan. Wa dalilus salati waz zakati. Ingat, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, syahadat. Lalu yang kedua, sholat, lalu zakat. Silakan. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhidi qawlu ta'ala. Adapun dalil tentang salat dan zakat yang di dalamnya juga terkandung makna tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Yang pertama, penulis membawakan Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 di atas sebagai dalil tentang salat dan zakat yang merupakan rukun Islam kedua dan ketiga. Salat adalah ibadah dengan badan, sedangkan zakat adalah ibadah dengan harta. Kedua ibadah ini saling bergandengan. Karena itulah setelah Nabi SAW wafat dan banyak orang yang menolak membayar zakat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengumumkan, yang artinya, sesungguh aku akan perangi yang memisahkan antara salat dan zakat. Demi Allah, jika mereka menolak menyerahkan zakat yang dahulu mereka bayarkan melalui Rasulullah, aku akan benar-benar memerangi mereka. Di dalam ayat yang dibawakan penulis di atas juga terkandung makna tauhid, yaitu mengesahkan peribadatan hanya untuk Allah semata, tidak menyekutukan dia dengan yang selainnya. Ya. Jadi sepeninggal Nabi banyak orang yang menolak bayar zakat, dan karena Abu Bakar tahu dengan ijtihad keilmuannya bahwa zakat itu di dalam banyak ayat dan dalam banyak ajaran Nabi digandengkan dengan sholat, maka zakat itu juga sepenting sholat, ya. Meskipun nanti dalam hisab yang didahulukan apa? Sholat. Maka Abu Bakar pun berazam, bertekad kuat untuk memerangi siapapun yang memisah-misahkan antara sholat dengan zakat. Dulu zaman Nabi sholat, sekarang sholat. Di zaman Nabi ada mereka zakat, sekarang tidak mau zakat. Siapa yang misah-misahkan sholat dengan zakat, maka betul-betul akan dibunuh. Nah, yang kedua, salat yang diperintahkan di dalam ayat di atas adalah salat yang memenuhi syarat-syarat sah, rukun-rukun, dan hal-hal yang diwajibkan di dalamnya, bukan sekedar bentuk sholat. Banyak orangnya sholat, tapi bentuknya sholat. Adapun syaratnya, rukunnya, kewajiban sholatnya, sunnah sholatnya, nah, ini banyak yang tertinggal. Ya. Bentuknya aja yang sholat, hatinya tidak hadir. Ya. Terus? Karenanya Allah Ta'ala mengatakan, yuqimus shalah, yakni mendirikan sholat. Sebab seseorang tidak dikatakan mendirikan kecuali dengan mengerjakannya sesuai dengan tata cara yang Allah perintahkan. Adapun zakat yang diperintahkan di dalam ayat di atas adalah zakat yang diberikan kepada mustahik, yakni orang-orang yang berhak menerima pada waktu pembayarannya dengan memperhatikan aturan-aturan perhitungannya. Dan hari-hari ini banyak teman-teman yang bertanya, Japri, tentang zakat. Saran saya, teman-teman jangan hanya sekedar mengandalkan punya nomor Ustadz di WA. Ustadz terus nanya panjang. Lalu
berharap jawaban. Itu antum hanya mau kayak disuapin aja. Ya. Suapin, butuh disuapin. Kalau butuh nanya, enggak butuh enggak belajar. Saya di channel YouTube Mufisa Fitrah ada sekitar 4 video. Itu adalah pembahasannya tentang zakat, dan alhamdulillah tamat dalam 4 video. Coba teman-teman ditonton, dan jangan hanya sekedar mengandalkan kebetulan punya nomor saya atau nomor admin saya, kemudian di WA adminnya ditanyain tentang zakat begitu panjang. Padahal mungkin kalau teman-teman nonton sendiri, teman-teman akan dapati ilmu yang jauh lebih banyak ketimbang sekedar yang ditanya. Bahkan bisa jadi teman-teman bisa jawab sendiri apa yang ditanya. Gitu. Ya, jangan lupa belajarnya jangan cuma sekadar mengandalkan nanya atau mengandalkan kedekatan ustadz. Oh, by the way. Jadi kebetulan terucap. Berapa banyak orang dekat sama ustadz tapi tidak mewarisi ilmu ustadz. Berapa banyak orang yang jadi orang yang lengket sama seorang ustadz, tetapi keilmuan ustadz itu tidak diambil sebanyak-banyaknya. Salah satu sebabnya, karena kebetulan dia adalah orang dekat ustadz, jadi tinggal nanya aja, telepon, Ustadz, kayak gini apa ustadz hukumnya? Boleh, oh ya, oke, sudah. Kapan jalan-jalan? Ustadz, kalau gini gimana hukumnya? Ya, hukumnya gini-gini, oke. Jadi dia sebatas menimba ilmu per fatwa. Ada kasus nanya. Kebetulan orang dekat. Kalau dia nelpon ustadznya nggak mungkin reject. Karena kebetulan dia banyak bantuin ustadz. Akhirnya karena ustadznya banyak dibantu, setiap kali dia nelpon ustadznya langsung pick up the phone. Langsung diangkat teleponnya. Gitu. Yang mungkin kalau bukan orang dekat ustadznya tidak akan melakukannya. Akhirnya apa? Ilmunya nggak bisa dia serap karena dia tidak memanfaatkan waktu-waktu untuk belajar taksil, belajar pakai buku, dibahas dari A sampai Z. Itu nggak dia manfaatkan. Dia lebih karena dekat sehingga gampang aja kalau yang penting kan sudah dekat ustadz. Jadi biar mau nggak belajar pun nggak masalah. Ada susah tanya ustadz, ada susah tanya ustadz. Kita tanya, ustadz meninggal. Kau dari mana lagi nanya? Ya. Berapa banyak yang kita harus menyelesaikan sendiri? Ya. Seperti misalnya permasalahan dalam rumah. Itu tidak setiap hal kita ceritain ke seorang ustadz. Ustadz, anak ada masalah nih di rumah gini-gini. Besok ngomong lagi, Ustadz, saya ada masalah nih. Itu apa hukumnya? Ustadz, apa hukumnya? Dalam hati ustadznya, ya akhi, yang antum pikir yang punya masalah di rumah itu ke antum aja kah? Gitu. Saya juga banyak masalahnya gitu. Jadi jangan sampai jadi orang dekat ustadz tapi ilmunya tidak diwarisi. Ilmu ustadznya tidak diambil. Lanjut. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala. Sudah pindah ya. Selesai masalah sholat dan zakat tentang kewajibannya. Ya. Tentang kepentingannya. Nah, sekarang kita masuk dalam rukun Islam yang keempat, yaitu as-siyam dan haji. Adapun dalil tentang ibadah puasa adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala, ada dalil tentang ibadah haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Sebagai tambahan ilmu saja, tapi bukan inti ya.
Di situ saya tulis barang siapa, lalu barang dan siapanya terpisah. Kalau barang siapa itu artinya barangnya siapa. Tapi kalau barang siapa makna siapa itu, maka barang dengan siapanya harus bersambung. Itu typo-nya di situ. Harusnya nyambung barang siapa. Seperti orang tua. Bila dipisah, orang tua berarti orang yang tua. Tapi kalau orang tua disambung itu adalah bapak ibu. Gitu. Lanjut. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Yang pertama, penulis membawakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 di atas sebagai dalil tentang puasa, dan Quran Surat Al-Imran ayat 97 sebagai dalil tentang haji, yang merupakan rukun Islam keempat dan kelima. Yang kedua, kewajiban puasa adalah atas orang beriman dari zaman umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad SAW. Jika orang kafir melaksanakannya, maka puasanya tidak sah sebelum mereka syahadat terlebih dahulu. Dan ini sudah dibahas tadi subuh. Bagaimana hukumnya kalau orang kafir puasa? Jawabannya, puasanya tidak sah. Begitu. Tapi kalau mereka tidak puasa, lagian kan tidak sah juga. Jawabannya, dia dosanya 2 kali. Sudah kafir, tidak puasa lagi. Loh gimana sih? Tadi katanya kalau puasa tidak sah. Ya udah, mending dosa puasa. Ya. Enggak. Kalau tidak puasa, maka dosanya 1 aja. Kalau tetap puasa, dosanya 1, yaitu dosa kafir. Dan makanya masuk Islam. Begitu. Yang bilang gini, loh gimana sih? Itu kira-kira orang kafir atau orang muslim? Orang muslim. Yang suka banyak protes dalam masalah keislaman siapa? Muslim. Ya. Nah. 3. Di antara tujuan disyariatkannya puasa adalah menumbuhkan ketakwaan, karena takwa mengajak untuk meninggalkan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan keburukan dan mendekatkan diri kepada Allah. 4. Haji adalah mengunjungi Ka'bah dan masyair atau tempat pelaksanaan manasik lainnya di waktu khusus dengan maksud mengerjakan ibadah yang khusus. Haji hukumnya wajib bagi yang memiliki kemampuan dari sisi badan dan harta. Kemampuan badan yang dimaksud mencakup kekuatan berjalan, berkendaraan, dan berpindah dari negeri asalnya ke kota Mekah. Maka orang lemah yang lemahnya terus-menerus, orang sakit dengan sakit yang permanen, dan orang yang sangat tua tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Namun jika mereka ada kemampuan dari sisi harta, maka mereka harus mencari orang yang dapat menggantikannya berhaji dengan haji pertama atau haji Islam. Ya. Recall dulu. Haji itu wajib. Wajibnya bagi yang mampu. Sekali seumur hidup. Dan dikatakan mampu itu 2. Mampu badan, mampu finansial. Badan berarti punya kekuatan berjalan, berkendaraan, dan pindah-pindah. Dari negerinya ke negeri tempat dilaksanakannya ibadah haji. Siapa yang permanen sakitnya, tidak mungkin lagi perjalanan, maka berarti dia tidak mampu. Meskipun dia kaya. Hanya saja dengan kekayaannya dia bisa mendanai orang untuk menggantikan dirinya. Begitu. Adapun dia tidak punya kemampuan badan, dan dia betul-betul tidak punya kemampuan juga finansial, berarti orang ini memang bebas tidak melaksanakan haji. Sekarang bagaimana? Dikatakan dia mampu finansial. Silakan. Adapun kemampuan harta mencakup kecukupan harta untuk 1. Membayar transportasi dan akomodasi selama berangkat haji. 2. Memenuhi kebutuhan dirinya sejak ia pergi hingga pulang. 3. Memenuhi nafkah keluarga yang wajib dinafkahinya, seperti anak, istri, dan orang tuanya yang ia tanggung nafkahnya hingga ia pulang. Ini standar mampu finansial. Ada kemampuan bayar transportasi akomodasi, nafkah dirinya sampai pulang, dan nafkah orang yang ditinggalkannya yang wajib dia nafkahi. Kalau hilang salah satu, ya berarti dia tidak punya kemampuan secara finansial.
Hanya saja kalau di kenyataannya kita di zaman ini, nomor 2 itu sudah keniscayaan. Siapa yang bisa nomor 1 bayar transportasi akomodasi selama haji, pasti punya kemampuan membayar untuk dirinya sendiri sampai pulang. Kenapa? Uang itu bayarnya sudah satu paket kok. Ketika diinapkan di tenda dan di hotel kan semuanya sudah termasuk makan 3 kali. Gitu. Nah yang nomor 3 ini yang jadi tantangan. Bagaimana mau pergi haji terus anak istrinya, ya sudah kamu makan minum aja air dulu 40 hari. Gitu. Selama bapak pergi kalian minum itu air ya. Dulu makan. Ini juga salah. Lanjut. Ia juga baru dinilai mampu jika ia telah melunasi hutangnya atau memiliki jaminan yang lain untuk melunasi hutangnya. Ada catatan. Apakah orang yang pergi haji tapi masih ada utang itu tidak apa-apa? Jawabannya hajinya pasti sah. Kalau pertanyaannya hanya sekedar soal utang. Selama terpenuhi rukunnya. Gitu. Dan kewajiban hajinya. Meskipun masih ada utangnya. Cuma satu, tidak usah memaksakan diri untuk berhutang demi haji bila memang tidak ada kemampuan. Seperti di waktu-waktu yang terdahulu ada namanya dana talangan haji dari bank syariah. Itu riba murni. Betul-betul riba meskipun yang mengadakannya bank syariah. Ya, karena itu diutangin sama si bank tapi bayarnya lebih. Dengan alibi atau dengan apa namanya? Kedok. Dengan kedok dana haji. Itu catatan satu. Jangan berhutang demi haji kalau memang tidak mampu. Apalagi nanti kalau sudah utang pulang haji baru kemudian kelimpungan. Gimana cara bayarnya? Gitu. Kedua, kalau kita pergi haji, pergi umroh dan ada utang, tidak usah pamer-pamer. Ya. Karena bisa jadi si yang punya uang jengkel sama kita. Ya. Supaya tidak jengkel, maka kita ngomong sama dia. Akhi, saya kan masih punya utang. Tapi saya kebetulan sudah lama sih ini misalnya. Ada dana buat umroh. Saya minta izinnya. Izinkan saya dilapangkan untuk pergi umroh supaya dapat rezeki. Jadi kalau pulang nanti bisa bayar utang. Jangan nggak ada ngomong apa-apa terus orang itu dapatnya fotonya aja. Kebetulan berteman di Facebook gitu kan. Atau saling menyimpan nomor WA terus pasang di status. Lagi wukuf nih. Lagi city tour nih. Kasih gambar unta. Alhamdulillah ketemu unta. Gitu. Ketemu kunafa, albek. Dapat albek. Yang punya uang, makan tuh albek. Utang aja lama betul bayarnya, pergi sana makan albek. Gitu. Jengkel. Kenapa? Karena kita pergi ndak pamit, ndak ngasih tahu. Gitu. Nah supaya tidak jengkel maka kita beritahu dia, minta dilapangkan hatinya. Oke, jangan lupa apa namanya? Nggak jadi. Saya mau bilang jangan lupa bawa oleh-oleh, takutnya nanti ada yang nanya di situ. Ustadz, oleh-oleh haji buat yang kita berhutang padanya, nggak riba kah? Ini pembacaannya panjang lagi. Bicaranya Ustadz Salasa jadinya bicaranya muamalah. Nggak jadi sudah. Nah, jadi usah nanya ya. Lanjut, nomor 5. Haji hukumnya wajib, hanya sekali seumur hidup. Selebihnya dianggap haji sunnah. Hal ini merupakan wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, karena dia tahu bahwa haji itu membutuhkan pengorbanan besar dan berat jika wajib dikerjakan setiap tahun. Bahkan di antara para ulama ada yang memfatwakan wajib sekali seumur hidup, maka bila dana antum berlebihan, hajikanlah orang lain. Ya, tidak usah haji yang berikutnya. Karena kan sudah. Nah, kasih orang seperti orang tua untuk dia yang berangkat. Pakai dana antum. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, karenanya pergilah. Mendengar hal itu, Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu bertanya,
Apakah setiap tahunnya Rasulullah? Beliau pun diam karena Al-Aqra mengulang pertanyaannya lagi dan lagi. Maka beliau pun akhirnya bersabda, kalau aku menjawab iya, maka pasti akan menjadi wajib setiap tahun dan pasti kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Jelas. 6. Barang siapa memiliki kemampuan badan dan harta untuk berangkat haji tapi tidak mengerjakannya, maka hukumnya terbagi dalam 2 keadaan. Yang pertama, tidak pergi karena enggan atau malas. Maka ini termasuk kufur asghar, yakni kufur kecil yang pelakunya tetap muslim tapi berdosa. Ya. Saya pernah dengar ada orang bilang gitu. Aku kapok pergi haji, katanya. Kenapa, Pak? Capek, terlalu padat. Gitu. Ya Allah, kalau kita mau dapat duit bisa haji tiap tahun, pengen gitu. Dia bilang kapok. Coba. Nah, jika dia meninggal dan meninggalkan harta yang cukup untuk haji, maka dicarikan orang yang dapat menggantikannya berhaji dengan harta peninggalannya tersebut. Sebab hajinya adalah utang kepada Allah. Nah, kalau tidak pergi karena malas, kufur kecil. Tapi bila karena tidak mampu atau terlanjur meninggal dan uangnya banyak, maka uangnya bisa dialihkan untuk haji. Nanti dihajikan orang, tapi syaratnya si yang pergi haji menghajikan itu sudah pernah haji buat dirinya sendiri. 2. Tidak pergi karena menolak dan menentang kewajibannya. Maka ini kufur akbar, kufur besar yang pelakunya keluar dari Islam. Siapa yang bilang saya tidak pergi haji, karena bagi saya haji itu tidak wajib, maka ini murtad dari Islam. Lanjut. Tadi coba saya ulang. Teman-teman perhatikan di layar. Buku ini kita belah-belah ya. Pertama muqaddimah. Risalah 1, Risalah 2, Risalah 3, Risalah 4. Risalah 4, Risalah inti. Risalah 4 isinya landasan 1, landasan 2, landasan 3. Oke? Nah, landasan 1 apa? Mengenal Allah. Ya kan? Sudah lewat. Sekarang mengenal agama Islam, ya kan? Mengenal agama Islam ada 3. Islam, iman, ihsan. Ya tidak? Nanti baru ada belakangan mengenal Nabi. Nah, yang barusan kita tamatkan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah yang 2A. yakni Islam yang Islam. Sekarang yang 2B Islam yang tingkatannya iman. Halaman berapa tadi? 125. 125. Nah, ini tingkatan 2. Lanjut. Al-martabatu tsaniyah al-iman. Tingkatan kedua yaitu iman. Al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imamatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan cabang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Malu pun merupakan salah satu cabang keimanan. Sabar dulu. Oke, lanjut. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Yang pertama, iman secara bahasa artinya membenarkan. Adapun secara istilah syar'i, sebagaimana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman adalah pengakuan dengan lisan. Baca itu Arab gundulnya. Kita tes. Tasdiqu bil qalbi wa iqrari bil lisani. Salah. Wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Yakni pengakuan dengan lisan, pengamalan dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati. Ia bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ini definisi iman menurut Ahlussunnah. Apa itu? Mengakui dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, meyakini dengan hati. 3 ya. Belum dikatakan beriman dengan benar bila cuma ngaku dengan lisan, mengamalkan tapi tidak yakin.
Itu jadi orang munafik. Seperti orang munafik di zaman Nabi, lisannya bicara, badannya ikut jihad dan sholat, tapi hatinya tidak. Jangan pula yakin di hati, diamalkan dengan anggota badan, tapi tidak mau mengakui dengan lisan. Itu seperti Abu Talib, orang kafir Quraisy yang mengakui Nabi, tapi tidak mau mengucapkan dengan lisan. Lanjut. 2. Iman tanpa keyakinan dalam hati seperti orang munafik. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yang artinya mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Quran surat Al-Fat ayat 11. Orang munafik itu syahadat juga, sholat juga, tapi tidak ada dalam hatinya keyakinan seperti lisannya. 3. Iman juga harus disertai amalan ketaatan dengan anggota badan, yaitu dengan mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Di antara amalan ketaatan, ada yang merupakan bagian dari hakikat atau pokok iman itu sendiri, dan ada yang merupakan pelengkap iman. Yang keempat, Islam dan iman jika disebutkan bersamaan, maka keduanya memiliki makna tersendiri. Islam bermakna amalan zahir yang nampak, yaitu rukun Islam yang 5, sedangkan iman bermakna amalan batin yang tidak nampak, yaitu rukun iman yang 6. Keduanya harus ada dalam diri seseorang, sehingga dia menjadi orang Islam yang beriman. Yang kelima, baru dikatakan beriman dengan benar bila ada amalan. Dan amalan itu ada yang pokok iman, yang kalau pokok iman hilang maka dia kafir. Ada juga yang pelengkap iman, yang kalau tidak diamalkannya maka dia tetap mukmin, tapi mukmin gersang. Ibarat pohon, hanya batang sama akar, tapi dia tetap mukmin, ya. Tetap hidup tapi ya gersang. Kalau ada yang bertanya Islam sama iman itu bedanya apa sih? Jawabannya, ini masuk dalam kaidah idza faraqa ijtama'a, idza iftaraqa ijtama'a, wa idza jatama'a iftaraqa. Kalau bareng berarti beda. Kalau pisah berarti sama. Seperti fakir miskin. Kalau disebutkan bareng fakir dan miskin berarti beda. Kalau dibilang itu orang fakir berarti itu miskin. Itu orang miskin berarti itu fakir. Kalau bareng beda. Kalau pisah sama. Seperti Islam dan iman. Kalau kamu orang Islam kah? Berarti maksudnya kamu orang mukmin kah? Kamu orang mukmin ya? Kau baca Quran? Itu maksudnya adalah kamu orang Islam ya? Karena tidak disebutkan bersamaan. Tapi kalau dia disebut bersamaan, berislam dan beriman, berarti maksudnya beda. Bedanya di mana? Islam itu rukun Islam yang 5, iman rukun iman yang 6. Kalau rukun Islam yang 5 kelihatan semua, amalannya zahir. Kalau rukun iman, maka semua amalannya batin. Karena iman itu kan hadirnya dalam dada, tidak kelihatan. Nah. Jadi iman dan Islam dua-duanya harus ada supaya jadi orang Islam yang beriman. Kalau Islam yang tidak beriman itu kita bilang Islam KTP. Lanjut, iman ada 70 cabang. Iman memiliki lebih dari 70 cabang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, iman itu memiliki 70-an atau 60-an cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah
yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan, walaupun merupakan salah satu cabang keimanan. Ini hadis Nabi. Terus Kata bid'un dalam hadis di atas adalah penyebutan angka antara 3 sampai 9. Nah, di bukunya Syekh Fauzan yang asli, beliau hanya menyebut 70-an cabang. Waktu saya mengajarkan ini di Masjid Istiqlal beberapa tahun yang lalu, saya, nggak sampai beberapa ya, setahunan yang lalu lah, saya tergerak untuk mengumpulkan semua cabang-cabang yang dimaksud. Maka saya cari beberapa referensi dan saya dapati, lalu saya jadikan catatan kaki di cetakan 3. Di cetakan 1 dan 2, catatan kaki ini tidak ada. Yaitu catatan kaki yang ada di samping, yang panjang itu. Coba untuk lihat sampai halaman sebaliknya. 1, 2, 3, terus sampai 24, lanjut 25 sampai 31, lalu 32 sampai 46, 47 sampai 52, 53 sampai 57, sampai 69. Nah, itu saya kumpulkan waktu sedang mengajarkan cetakan awal-awal. Di cetakan 3 saya jadikan itu sebagai catatan kaki karena penting. Lalu saya di kajian di Istiqlal itu menjabarkannya dalam beberapa sesi kajian. Ya, meskipun ini bukan konten asli bukunya, tapi saya jadikan seolah-olah ini adalah konten aslinya. Adapun dalam kajian ini tidak saya jabarkan panjang lebar, ya, karena ini sudah tertera di bukunya. Maka nanti kita hanya cukup membaca, tapi tidak perlu saya jabarkan panjang lebar. Kalau teman-teman ingin melihat penjabarannya, maka silakan nonton video kami Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa seperti ini, tapi yang di Masjid Istiqlal. Yang kalau mau lihat kayak apa sih bentuknya, saya duduk di atas kursi, ada meja juga, di belakang saya itu mimbar gitu, sama mihrab. Lihat aja Masjid Istiqlal. Atau antum search di Facebook, dan hanya ada di Facebook, tidak ada di YouTube, tidak ada di Instagram apalagi. Di situ ada kajian-kajiannya, cari saja Muflih Usul Tsalatsa Istiqlal cabang iman. Insya Allah nanti ketemu videonya. Mari kita baca 69 cabang ini apa saja. Ada 69, ada yang bilang 73. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa ada yang bilang 79, kenapa ada yang bilang 73? Jawabannya karena bahasanya Nabi bid'a. Bid'un itu artinya 3 sampai 9. Sehingga dalam riwayat bid'un wasittun itu dibilang 69. Sedangkan bid'un wasaba'un 73. Paham ini? Paham? Enggak paham. Nabi bilang, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun. Nabi bilang, iman itu bid'ah tambah 60 atau bid'ah tambah 70. Kata Syekh Fauzan, apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah 3 sampai 9. Jadi kalau bid'ah dengan tambah 60 berarti 63 sampai 69. Kalau bid'ah wa sab'un berarti 73 sampai 79. Nah, para ulama ada yang ngumpulin kan cuma sampai 69. Ada yang ngumpulin dapat 73. Ada yang dapat 79 misalnya. Nah, range-nya adalah 69 sampai 73. Waktu saya mengumpulkan dari beberapa referensi apa ini yang 69 sampai 73, saya dapati rupanya ada sebagian poin yang sebenarnya ya nyambung aja sih. Jadi bukan 73 tapi 72. Oh, yang ini ternyata kembar, mirip. Kalau mirip-mirip aja. Kalau ditempelin lagi ternyata jadi 71, 70 sampai 69. Karena kembar-kembarnya. Nah, kalau kembar saya kumpulin jadilah dia
1. Seperti ini, nomor 39. Atau nomor 37. 37 saya bilang apa? Bersikap dermawan, termasuk di dalamnya memberi makan orang miskin. Kalau saya pisah, 37 dermawan, 38 memberi orang miskin makanan. Berarti jadilah dia 70. Nomor 39, puasa fardu, puasa sunnah. Kalau saya pisah aja, jadilah dia banyak. Nomor 42, haji, umrah, tawaf. Kalau tak pisah aja, haji sendiri, umrah sendiri, jadilah semakin banyak gitu. Jadi perbedaan ini adalah ada yang menggabungkan, ada yang misah-misah. Mari dibaca. Sekali lagi saya tidak menjabarkannya, apalagi karena keterbatasan suara sekarang ini. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan penjabarannya panjang, kalau nggak salah saya kajikan ini dalam sekitar 3-5 pertemuan kali 1 jam. Bayangkan 69 cabang ini saya kajikan dalam 3-5 pertemuan kajian. Berarti teman-teman akan dapat faedah lebih banyak lagi kalau merujuk kepada video yang ada di Masjid Istiqlal sekitar setahun kemarin. Kulik-kulik aja di Facebook, insya Allah dapat. Insya Allah. Kalau sekarang, maaf, tidak bisa saya jabarkan. Mari baca. Cabang iman yang berupa amalan hati. Ada 24 cabang. Yang pertama beriman kepada Allah, baik kepada zat maupun... Tadi berapa rukunnya iman itu? Bukan rukun iman, rukunnya si iman. 3. Kalau rukun iman 6, rukunnya si iman 3. Apa tadi? Hati, lisan, anggota badan. Ya atau tidak? Nah, coba lihat cabang besarnya. Coba lihat, saya beri judul apa? Cabang iman yang berupa amalan hati. Lanjut ke bawahnya. Cabang iman amalan lisan. Lanjut terus. Cabang iman anggota badan. Paham ini? Lalu nanti yang anggota badan dibagi 38 cabang. Dibagi beberapa sub cabang. A yang hubungannya individu. B itu sudah stop. A amalan anggota badan individu. B amalan anggota badan pengikut. C amalan anggota badan untuk urusan umum. Begitu. Ya, ibaratnya gini nah. Pohon, iman itu pohon. Baru yang ini nanti ada thread, nyabang ke berapa. Ini thread, nyabang berapa. Gitu. Thread kayak pohon. Bukan cuman kayak kaktus gitu, enggak gitu. Tapi dia rimbun gitu. Yang terpenting cabang utamanya 3. Sesuai dengan rukunnya si iman. Hati, lisan, anggota badan. Baca. Cabang iman yang berupa amalan hati ada 24 cabang. Yang pertama beriman kepada Allah, baik kepada zat maupun sifat-sifatnya yang tidak satupun makhluk menyerupainya. Dan berkeyakinan bahwa segala sesuatu selain dia adalah makhluk. 2. Beriman. Catatan saya. Al-Quran bukan makhluk. Coba untuk baca tadi bagian belakang. Dan berkeyakinan bahwa segala sesuatu selain dia adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Nah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. 3. Beriman kepada kitab-kitabnya. 4. Beriman kepada rasul-rasulnya. 5. Beriman kepada takdir-takdirnya yang baik maupun yang buruk. 6. Beriman kepada hari akhir yang termasuk di dalamnya beriman dengan adanya pertanyaan di dalam kubur, adanya siksa dan nikmat kubur, adanya kebangkitan dan berkumpulnya manusia di padang mahsyar, adanya perhitungan dan pertimbangan amal, adanya jembatan dan adanya surga maupun neraka. 7. Mencintai Allah. 8. Mencintai dan membenci seseorang karena Allah. 9. Mencintai dan memuliakan Nabi.
yang termasuk di dalamnya mau bersolawat dan mengikuti jejak perilaku beliau. 10. Ikhlas, yang termasuk di dalamnya meninggalkan perbuatan riya dan nifaq. 11. Bertaubat dari kesalahan. 12. Takut kepada Allah. 13. Beramal dan berharap kepada Allah. 14. Suka bersyukur. 15. Menepati janji. 16. Sabar. 17. Ridho dengan segala ketentuan Allah. 18. Bertawakal. 19. Berkasih sayang. 20. Tawadhu, yang termasuk di dalamnya menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ke-21 meninggalkan sifat sombong dan bangga diri. 22 meninggalkan iri. 23 meninggalkan dendam. 24 meninggalkan sifat pemarah. Saya ingat ini ketika dijabarkan di kajian banyak sekali faedahnya. Andaikan teman-teman punya waktu, coba dicari di video-video yang terdahulu. Cabang iman yang berupa amalan lisan. Ada 7 cabang. Nomor 25 mengucapkan syahadat. Maksud saya gini, saya nggak nulis lagi ada 7 cabang, 1, 2, sampai 7. Saya nggak nulis begitu buat apa? Supaya kita nggak perlu lagi nanti menghitung 24 tambah 7. Takutnya pakai kalkulator lagi, berapa tambah berapa sudah tadi ya gitu. Saya bikin saja, meskipun cabangnya 27, tapi nomor satunya langsung kelanjutan atasnya. Itu yang saya buat. Nomor 25 mengucapkan syahadat. 26 membaca Al-Quran. 27 mempelajari ilmu. 28 mengajarkan ilmu. 29 berdoa. 30 berzikir, termasuk di dalamnya beristighfar dan bertasbih. 31 menjauhi perkataan kotor dan sia-sia. Cabang iman yang berupa amalan anggota badan ada 38 cabang. 38 ini dibagi A, B, C. A-nya 15, B-nya 6, C-nya 17. 15 tambah 6 berapa? 21. 21 tambah 17 38. Poin A, cabang iman yang terkait individu ada 15 cabang. Yang ke-32 ya ini 1. Tapi karena kita melanjut dari yang sebelumnya, jadinya nomor 32. Bersuci baik secara lahir dan batin, termasuk menjauhi najis. 33 menutup aurat. 34 sholat baik fardu maupun sunnah. 35 membayar zakat. 36 memerdekakan budak. 37 bersikap dermawan, termasuk memberi makan orang lain. 38 memuliakan tamu. Teman-teman juga ada yang menyimak kajian ini kayaknya masih pakai cetakan 1 dan 2. Berarti teman-teman enggak punya kan di bukunya. Nah, yang sudah punya cetakan berapa? 1 dan 2, saya izinkan fotokopi dari punya temannya yang punya cetakan 3. Saya izinkan untuk untuk 69 cabang ini antum boleh fotokopi dan antum tempel di buku antum cetakan 1 dan cetakan 2. Tapi paling bagus lagi ya, beli aja yang baru. Sedangkan yang lama antum kasih orang gitu. Masih banyak kok di kantor. Dan ada. Saya pun gini, ini. Ini buku saya cetakan 1. Buku inilah yang saya pakai waktu ngajar Istiqlal dulu. Masih ada hardcover, ini kan? Hardcover. Sekarang semuanya cetakannya soft cover. Cetakan 1 ada hardcover. Terus catatan saya banyak nih. Kelihatan nggak ya? Ini ada apa namanya? Stabilonya. Terus ini stabilo. Ini catatan kaki. Ini kan? Nih ada post-it. Ini ada halaman kosong tak tulisin contoh-contoh gitu. Ini stabilo, ada catatan-catatan. Tapi ini nanti catatan saya tak pindah dulu ke cetakan 3. Catatan penting saya perbarui di Word-nya dan di PDF-nya untuk cetakan 4 nanti. Sedangkan yang ini nanti tak kasih orang. Gitu. Kan nggak ada manfaatnya saya punya 2 cetakan. Apa manfaatnya? Ustadz koleksi merah 1, kuning 1. Nggak penting sih gitu.
Mendingan supaya manfaat, cetakan 3 ini saya fullkan catatan-catatannya, sedangkan cetakan 1 kasih orang yang belum punya buku. Apalagi yang misalnya tidak ada uang buat beli buku tapi mau punya buku. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman yang sudah terlanjur beli cetakan 1 dan 2, antum beli saja cetakan 3-nya, catatan-catatan antum pindah. Yang ini kasih orang, insya Allah berpahala. Kasih anak-anak SMA. Anak SMA itu kan mungkin ada yang mau belajar, tapi uang sangunya itu habis buat jajan sama PS. Untuk buku ndak ada dia, yang kita kasih dia nih buat kamu belajar. Lanjut. Nomor berapa tadi? 38. Memuliakan tamu. 39 berpuasa baik fardu maupun sunnah. 40 iktikaf. 41 mencari malam qadar. 42 menunaikan haji, umroh dan bertawaf. 43 pergi menyingkir untuk mempertahankan agama dan keyakinan, termasuk hijrah dari negeri syirik ke negeri yang memungkinkan menjaga iman. 44 menunaikan nazar. 45 Terus. berhati-hati dalam sumpah, yakni bersumpah ketika benar-benar dibutuhkan saja. 46 membayar kafarat seperti kafarat melanggar sumpah dan berjima di saat bulan berpuasa bulan Ramadan. Poin B, cabang iman. Poin B, cabang iman yang terkait hak pengikut. Ada 6 cabang. Yang ke-47, yakni poin nomor 1 dari cabang poin B, menjaga diri dari zina dengan menikah dan memenuhi hak-hak istri. 48 berbakti kepada kedua orang tua dan tidak mendurhakainya. 49 mendidik anak. 50 bersilaturahim. 51 taat kepada penguasa selama tidak melanggar ketentuan Allah. 52 berkasih sayang kepada sesama manusia. Poin C, cabang iman yang terkait urusan umum ada 17 cabang. Yang pertama atau yang ke-53, memimpin secara adil. 54. Bab ini termasuk bab yang meskipun sedikit tapi penjelasannya panjang lebar. Karena sangat penting untuk dipahami. Sekali lagi saya menyarankan teman-teman cari bab ini di Facebook saya di kira-kira setahun yang kemarin. Ketik saja dengan kata kunci usul mufli istiqlal cabang iman. Maka dengarkan, insya Allah penjelasannya banyak fawaidnya. Lanjut. 54 senantiasa bersama jamaah kaum muslimin. 55 taat kepada ulil amri. Bab-bab yang berat ini ya. 56. Lanjut. 56 menciptakan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat, termasuk dengan memerangi orang-orang khawarij dan para pemberontak. 57 tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, termasuk dengan amar ma'ruf nahi munkar. 58 menegakkan hudud, yakni hukuman kepada mereka yang melanggar demi terjaganya kemaslahatan umum. 59 jihad dan berjaga-jaga di perbatasan wilayah Islam. 60 berikan amanah, termasuk dengan membagi 1/5 dari harta rampasan perang. 61 melunasi hutang. 62 menghormati tetangga. 63 bermuamalah dengan baik, termasuk dengan mencari harta dengan cara yang halal. Ke-64 menginfakkan harta kepada yang berhak, termasuk dengan meninggalkan sikap boros dan berfoya-foya. 65 menjawab salam. 66 mendoakan orang bersin. 67 menjaga keselamatan orang lain. 68 menjauhi perkara yang sia-sia. Dan yang ke-69 menyingkirkan gangguan yang mengganggu manusia di jalan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya jawab 3 pertanyaan saja. Silakan. Pelan-pelan. Lebih utama mana, menghajikan orang tua atau diri sendiri? Jawabannya jelas jelas diri sendiri. Kita punya kewajiban untuk menghajikan diri kita kalau kita mampu. Adapun menghajikan orang lain hukumnya sunnah. Maka kita dulu ada uang kelebihan baru orang lain. Lanjut.
Bisakah menyalurkan zakat fitri lebih awal di saat-saat susah seperti ini? Jawabannya tidak bisa. Yang boleh adalah zakat mal. Zakat fitri tetap nanti maksimal secepat-cepatnya adalah 2 hari menjelang Idul Fitri. Apa alasannya? Ini panjang lebar, saya harus menjelaskan. Tapi saya sudah kehabisan waktu, ya sudah jam 10:05, maka cukup jawabannya saja. Tidak boleh. Bila dikerjakan sekarang, maka nanti di akhir Idul Fitri harus diulang. Sedangkan zakat mal dari sekarang sudah boleh. 3. Bawah-bawah. Atas. Kita hargai yang atas dulu. Lanjut. Oh sudah, itu bismillah doang. Facebook. Tuh 10 komen kelihatan. 10 komen isinya bismillah semua. Pindah deh ke YouTube tadi. Paling bawah. Stop. Oh ini penting. Dari Isair nih. Ustadz, bisakah diulang halaman 125? Pengen tahu harokat gundulnya. Harokat gundulnya yang tadi. Yuk teman-teman yang mungkin mau mencatat. Terus terang saya sengaja nggak kasih harokatnya. Karena ya saat nanti diajarkan biar ada keaktifan mau menulis. Padahal nggak susah kalau saya mau kasih harokatnya. Di keyboard kan ada. Ya, tinggal kasih tek pakai shift gini. Gampang. Cuma saya sengaja. Maksud saya nanti pas diajarkan ada keaktifan. Yuk dicatat gitu. Mengharokati harf gundul. Atas diku bil qalbi wal iqraru. Teman-teman harus tahu ya, fathah kasroh dhammahnya. Wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.